Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas ke-12 refleksi studi kasus. Di kelompok kami ada Joy, ada Riza, ada Alia, ada Dava dengan saya sendiri, Hasna, dan juga Paul Persada Sinturi. Situation analisis data dan fakta. Selanjutnya dipersilakan Paul. Oke. Hasil analisis data dan fakta yang saya temukan dari paragraf 1 sampai 6 ditemukan 3 poin. Poin pertama, periklanan di Indonesia sudah semakin berkembang dibuktikan dengan berkembangnya masyarakat yang menggunakan sosial media. Itu karena semakin berkembangnya periklanan di Indonesia, para perusahaan pun semakin aktif dalam bersaing bersaing di periklanan. Namun periklanan yang dilakukan seringkali tidak sesuai, yang mana mengabaikan aturan etika pariwira Indonesia atau yang disingkat dengan EPI. Poin kedua yaitu periklanan yang mengabaikan aturan etika pariwira Indonesia atau yang disingkat EPI biasanya bersifat persuasif dan melebih-lebihkan kualitas dari barang atau jasa yang diiklankan. Poin yang ketiga adalah dalam periklanan seringkali produsen obat diuntungkan karena mereka seringkali memberikan tawaran persuasif yang bersifat melebih-lebihkan dan tidak menginterpresentasikan produknya dengan jujur. Hal ini tentu melanggar aturan EPI pasal 2,3,4 bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata, ungkapan, penggambaran, atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya membantu menghilangkan gejala dari suatu penyakit. Situasi analisis selanjutnya akan dibacakan oleh Riza. Ya, situation analisis yang saya dapatkan dari paragraf 7 sampai 12 yaitu ada 3 poin. Yang pertama, terdapat 2 iklan dari radio yang melanggar etika pariwara. Iklan yang pertama adalah iklan obat herbal yang menjanjikan kesembuhan. Hal ini melanggar etika beriklan yang tidak boleh menjanjikan kesembuhan. Iklan kedua adalah iklan sirup yang mengklaim bahwa bahan yang mereka gunakan adalah bahan murni, yang mengandung arti bahwa keseluruhan bahan yang digunakan adalah buah. Sedangkan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa bahan dari sirup tersebut benar-benar murni dan tidak ada bukti penyerta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, etika pariwara Indonesia atau yang disingkat EPI. Tidak secara mutlak melanggar menggunakan kata superlatif sepanjang keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber autentik. Iklan harus memberikan informasi yang benar tentang sebuah produk sehingga konsumen akan salah menarik kesimpulan, maka dianggap menipu dan dikutuk secara moral. Yang ketiga, para pengiklan harus memperhatikan etika beriklan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam arti harus tetap berpedoman pada peraturan sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna. Untuk problem analisisnya sendiri yaitu persaingan yang berujung pelanggaran iklan di berbagai media massa, salah satunya di radio, karena dinilai mempunyai potensi penyebaran yang sangat luas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini mengakibatkan iklan di radio yang tujuan utama untuk memperkenalkan lebih dari sekedar memperkenalkan karena kalangan produsen mulai agresif dalam membujuk konsumen. Oleh karena itu, persuasif dalam iklan saat ini mulai melanggar etika periklanan dan lebih memberikan kesan yang lebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan informasi yang benar. Sehingga banyak konsumen yang membuat pernyataan yang menyebabkan mereka salah menarik kesimpulan tentang produk itu tetap dianggap menipu dan dikutuk secara moral kendati tidak ada maksud memperdaya.
Untuk itu, hal-hal tentang pelanggaran dalam etika periklanan perlu diperhatikan lagi oleh para pengiklan agar kualitas media penyiaran dan pariwara di Indonesia dapat menuju ke arah yang lebih baik dan berbobot. Selanjutnya, Alia. Decision analysis yang pertama yaitu seharusnya lebih mematuhi EPA agar lebih persuasif dalam periklanan. Persaingan iklan tidak seharusnya. Yang kedua, persaingan iklan tidak seharusnya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi dua belah pihak. Yang ketiga itu persaingan iklan seharusnya lebih efisien saat mengiklankan sebuah produknya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Joy. Yang keempat yaitu penyalahgunaan media radio sebagai iklan yang menjanjikan tentunya tidak diperbolehkan, karena hal tersebut kurang bijak, apalagi dengan melebih-lebihkan produk yang diiklankan. Yang kelima yaitu sebaiknya pihak radio dan produsen mengikuti prosedur periklanan sesuai dengan peraturan yang ada, agar konsumen tidak merasa kecewa. Selanjutnya Dava. Potensial problem analisis, solusi akhir. Yang pertama, strategi saya itu nomor 4 dan 5. Nomor 4, penyalahgunaan media radio sebagai iklan yang menjanjikan tentunya tidak diperbolehkan karena hal tersebut kurang bijak apalagi dengan melebih-lebihkan produk yang diiklankan. Yang kelima, sebaiknya pihak radio dan produsen mengikuti prosedur periklanan sesuai peraturan yang ada agar konsumen tidak merasa kecewa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.